Halo Sobat Hebat, ini ada vektor A sama B. Vektor A nya adalah 1 min akar 2 terus min P. Jadi kalau saya tulis koefisiennya gini aja ya. Terus vektor B adalah min 1 akar 2 min P. Jadi saya tulis koefisiennya saja. Sudut di antara mereka adalah 60 derajat. Maka nilai P-nya berapa? Kalau pakai aturan cos perkalian matriks gimana? A dot B, ya kan ya, sama dengan panjangnya A kali panjangnya B gitu kan ya, kali cos theta. Berarti ini cos alpha cos theta boleh lah. A dot B berarti ini kali ke sini. Kalau dikalikan ya ini kali ke sini gitu, ini kali ke sini gitu ya. I dengan I jadi min 1 ditambah dengan ini kali ke sini jadi min 2. Gitu. Ini kali sini jadi plus P. Ini sama dengan besarnya berarti diakarin terus dikuadratin. Ini dikuadratin jadi 1, dikuadratin jadi 2, dikuadratin jadi P kuadrat. Ini juga dikalikan juga dengan besarnya B, yaitu dikuadratin 1, dikuadratin 2, dikuadratin P kuadrat. Dikalikan cos alpha. Berarti cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Kita tulis dulu deh. Cos 60 derajat. Oke, berarti ini sama aja P min 3 hasilnya. Kalau yang ini sama aja dengan akarnya hilang ya, jadi tinggal P kuadrat plus 3. Gitu. Kali cos berapa ini? Cos 60 setengah. Oke, yuk. Berikutnya tinggal kita kalikan 2 semua. Kalikan 2 semua jadi nanti 2P min 6. Kalikan 2, setengahnya hilang yang sini. Jadi P kuadrat plus 3. Atau sama dengan P kuadrat min 2P. Digeser ya 2P-nya ya. Plus 9. Ininya 0. Oke. Gimana cara mencarinya? Oh iya, ada yang salah mana? Ada yang salah ini. Oh ini, lihat perhatikan. Ini 1 kali min 1 min 1, ini kali ke sini min 2, ini ke sini harusnya kuadrat. Ini harusnya kuadrat. Gitu. Ya. Oke. Ini harusnya kuadrat. Gitu. Oke ya, berarti yang salahnya ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sebentar sobat. Kalau udah hapus berarti ini benar ya, tadi ini kita kali dengan 2 semua ya tadi ya. Ini dikali dengan 2 semua, kiri sama kanan. Jadi tinggal 2P kuadrat min 6. Ini kali 2 semua. Seperti ini. Berarti nanti jadi sini 2P kuadrat kurangi P kuadrat, P kuadrat. Sama dengan ini geser ke sana jadi 9. Gitu kan? Benar nggak nih? Oke, bisa ya. Sip, berarti artinya kita dapat tuh P kuadratnya 9, berarti P-nya itu plus minus 3, P-nya 3, atau P-nya lah min 3. Ada nggak? Ada ternyata yang ini. Ya, oke, bukan akar ini tadi ya, plus. Oke, sobat, ngerti ya sampai sini ya. Oke, semangat buat kalian. Cayo. Sukses. Halo sobat, ini ada tentang inverse matrix nih. Tentang matrix B adalah inverse dari matrix A. Jadi artinya gini, matrix B itu sama dengan matrix A tetapi yang diinverskan. Gitu. Terus matrix D, dan di sini dan matrix D adalah inverse dari C. Berarti D itu sama dengan matrix C tetapi diinverskan. Seperti itu. ABC maka D diketahui juga A kali B kali C sama dengan D. Seperti itu. Arti ya. Berarti kalau kita rubah, B itu sama dengan A inverse. Ya. B sama dengan A inverse. Berarti ini A kali B. Itu berarti ini inverse. Gimana? Gini. Seperti ini. B itu sama A inverse dikali C sama dengan D. Ngerti ya? Sip, A kali A inverse itu identitas. Seperti itu. Terus berikutnya ini C kali D. D itu apa?
C inverse. Seperti itu. D itu sama dengan C inverse. B itu sama dengan A inverse. A kali A inverse I. Ya. Terus berikutnya mana lagi nih? Oke. Oke ya, dapat ya sini A kali B sama dengan A kali A inverse. C kali C, C. D sama dengan C inverse. Dari sini kita dapat bahwa I kali C sama dengan C inverse. Oke. Kalau saya pindah ruas, ini pindahin ke sini, itu sama dengan I kali C kali C. Atau gini ya, gini. Ya, ini dari sini nih kuncinya. C-nya pindah ke kiri, I-nya pindah ke kanan. Berarti C kali C sama dengan I. Boleh. Kalau pindahin ruas, gitu ya. Itu sama aja diposisikan di posisi yang sama. Jadi ini C inverse. Konsep ini bisa konsep pindah ruas atau konsep dikalikan dengan C. Ini kalau saya kalikan dengan C, hilang dengan jadi identitas. Karena sebelah kanan kali C, sebelah kiri kali C. Jadi C kali C. Identitasnya udah hilang, nggak masalah. Paham ya? Berarti C kali C sama C kuadrat sama identitas. Berarti matriks apakah yang sama dengan identitas? Yaitu matriks C kuadrat. Ada nggak? Ada, ini dia. Sip, cakep. Ngerti ya? Ini konsep ini ke sini itu bisa pindah. Artinya kalau pindah itu berubah jadi inverse-nya. C inverse berubah jadi inverse-nya jadi C, gitu kan? Yang sebelah kiri habis atau satu atau identitas. Identitas ini hilang dari mana? Karena sesuatu kalau identitasnya tidak berubah. Ngerti ya? Sip, itu dia. See you. Semangat terus. Cayo. Oke, sobat hebat. Ini ada soalnya gini nih. Ada fx akar sekian terdefinisi. Berarti terdefinisi itu artinya di dalam x-nya itu harus lebih besar dari 0. Walaupun sebenarnya dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Tapi nggak apa-apa nih, soalnya nih kurang sama dengan ya. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja nggak ada sama dengannya dulu ya. Kita ngikutin yang ada di soal. Berarti artinya dia akan terdefinisi jika x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi dengan 16 min x kuadrat itu lebih besar dari 0. Ini saya kasih kalikan min, ini kalikan min, yang kanan juga kalikan min, yang kalikan ke bawahnya aja ya. Kalikan ke bawahnya aja, jadi x kuadrat min 16. Ini lebih kecil dari 0. Oke? Kalau difaktorin jadinya x plus 1 kali x plus 1 atau x plus 1 kuadrat deh. Sama aja x plus 1 kuadrat. Oke. Yang ini itu sama dengan x plus 4 dan x min 4. Oke, ini lebih kecil gitu ya. Kalau dibikin garis bilangan sobat, jadi gini sobat. Ada min 1 tapi ada air mancurnya. Kenapa? Karena kembar di sini ya. Terus ada min 4, ada plus 4. Ada min 4 di sini misalnya. Terus ada positif 4 di sini misalnya. Oke, berarti yang kanan positif, ya kan ya. Sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Yang diminta daerah yang apa? Diminta daerah yang lebih kecil. Lebih kecil itu berarti yang ke sini. Yang ini. Gitu ya. Dan ini ke sana. Oke. Dari min 4 sampai 1, nih, dari min 4 sampai 1 dan dari min 1 sampai 4. Ada nggak itu kira-kira ya? Di sini nih. Daerahnya ini dia. Trala. Wow. bocor. Ini. Nih. Biar nggak bocor ya arsilanya. Oke. Ini dia. Sip, gitu ya. Jadi kalau ditulis, ditulisnya jadi gimana tuh? Min 4 lebih kecil daripada X, lebih kecil min 1, gitu ya. Terus mana lagi? Atau bisa juga ditulis dari min 1 lebih kecil X, lebih kecil dari min 4 lebih kecil X, lebih kecil 4. Kayak gini kayak. Gimana sih nulisnya? Gini. Dari sini sampai sini langsung sebenarnya ya.
Oke? Oke, gitu ya. Sip. Satunya boleh, boleh sebenarnya. Jadi ininya bulat sebenarnya ini. Gitu ya. Udah boleh. Yang enggak, yang harus bolong tuh 4-nya. Jadi artinya jawabannya ya ini. Dari min 4 sampai 4. Ada nggak? Ada ternyata. Ya. Mana. Ini dia. Oke, berarti ininya itu harusnya ini sama dengan ya. Gini. Sip, sehingga ini bulat kayak gini. Oke. Oke, ngerti ya? Sip, dengan pantang menyerah, semangat terus, maju terus, sukses buat kalian. Oke, sobat. Ini jika sebuah fungsi, ini terjawabnya sebuah fungsi fx sekian, maka nilai f2-nya adalah ini nggak susah sih, ini cuma masukin angka doang nih. Fx sama dengan adalah 5 kombinasi C 1/4 1/4 pangkat X dikali 3/4 pangkat X. Kalau ditanyakan F2 nya ya udah tinggal masukin 2. 5 kombinasi 4 bukan 5 kombinasi 3 nih. 5 kombinasi 4. Bisa nggak ngitungnya? Ada cara mudah nih ngitung kombinasi ya, gini. Kasih tahu cara mudahnya nih. Catatan ini hitung kombinasi ya. Catat. Biar kalian pada tahu nih ngitung kombinasi yang mudahnya itu gimana sih. Jadi gini, kalau kalian punya misalnya 6 kombinasi 2, berarti artinya 6 turun 2 kali. 6 terus 5. 1 2 itu turun 2 kali gini maksudnya. Terus 2-nya turun sampai habis 2 kali 1. Gitu. Misalnya 8 kombinasi 3, berarti 8 turun 3 kali. Berarti 8 terus 7 terus 6. 3-nya turun sampai habis, 3 kali 2 kali 1. Gitu. Tapi kalau gini gimana Mas? Kalau seandainya banyak turunnya misalnya 8 kombinasi 7. 8 kombinasi 7 ini bisa dirubah menjadi 8 kombinasi 1. 1 dari mana? 8 kurangi 7. Gitu. Paham ya? Berarti ini tinggal 8 turun sekali 8 terus udah 1 gitu. Jadi kalau yang banyak-banyak bisa disiasati gitu. Misalnya gini, 10 kombinasi 2 ini sama aja dengan 10 kombinasi 2. 10 kombinasi 8 ini sama aja dengan 10 kombinasi 10 kurangi 8 2. Berarti 10 kombinasi 2, 10 turun 2 kali, 10 terus 9. Pokoknya 2 kali 1. Gitu. Paham ya? Sip. Itulah tekniknya nih. 5 kombinasi 4 berarti sama aja 5 kombinasi 1. Gitu. Terus ini 1/4 pangkat X nya 2 berarti 1/4 kuadrat sama 3/4 kuadrat. Oke. 5 kombinasi 1 ya 5/1 gitu kan ya. 5 turun sekali ya 5, satunya 1. Udah. 1/4 kuadrat berarti 1/16. 3/4 kuadrat 9/16. Sama dengan 45/16. Per 16 per 16 256. Gitu. Oke ya. Sip, ini dia. Mana. Ini dia. Paham? So easy. Bisa ya? Semangat buat kalian. Sukses selalu. Oke, halo sobat hebat. Ini ada logaritma suruh menyederhanakan. Oke. Kali ini kita akan coba cara, tidak seperti biasanya. Oke. Ini nilainya bisa kalian ganti XY-nya. Oke ya. Oke, untuk memudahkan kita akan misalkan nih nilai X-nya itu sama dengan 4 dan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Oke, kita pakai trik cara lain. Kalau kita masukin nih X-nya 4, Y-nya 2, berarti ini jadi log berapa nih? Log 4 ini 2, ini 4 akar 4, 2 kali 4 8. Berarti log 8 dikurangi dengan log Y, log 2 gitu kan ya. Ditambah dengan log ininya 4, ininya 4 juga berarti 2 kuadrat 4 ya, berarti 1 dibagi log berapa nih? 4 dibagi 2 log 2. Oke, sip. Ini log 1 itu 0 berarti ini nggak usah dihitung, tinggal log 8 kurangi 2 berarti log 8 bagi 2. Gitu kan ya. Kalau jadiin 1 yang ini log 2. Berarti ini artinya log apa nih? Log 4 per log 2. Oke,
Sip, kurang lebih gitu ya. Atau kalau bisa dibikin, dibikinnya jadi gini. 2 sesuai sifat, 2 log 4 jadinya. Gitu. Ya kan? Kalau kita balikin ke bentuk x, y, berarti 2 itu apa? Y. 4 itu apa? X. Y log x. Ya kan ya? Atau di soal itu ditulisnya dalam bentuk gitu tuh. Sama aja dalam bentuk log y x. Sama aja ya. Jadi hanya cara penulisan aja, mau gini boleh. Nulisnya mau gini boleh. Ada nggak? Ada ya. Oke. Sip. Kurang lebih gitu. Oke ya. Semangat terus. Tetap jalan terus. Oke. Sukses buat kalian.